kemuliaan-Mu. Saya mau sharing mungkin 2 menit lagi Ibu Bapak. Kesaksian aja tentang, mungkin ada yang belum tahu tentang gereja kita. Saudara, bahwa gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah di Palembang itu berada di komplek perumahan. Ya, tahun 2000 lah, 2000-2001. Saudara, kita beli tanah. Itu seluas 1414 meter persegi. Lalu kita bangun gedung seadanya. Saudaraku, dan gedung seadanya pada waktu itu. Lalu dengan bertumbuhnya gereja, saudara, jemaat-jemaat pada datang. Lalu kami coba untuk membeli lagi perluasan tanah. Untuk yang kita bangun sebagai mes, ya kan? Sebagai mes, tempat sekolah minggu, dan sedikit lapangan parkir. Dari 1414, jadi meningkat, saudara, bertambah. Totalnya menjadi 3840. Itu di komplek tanah. Berjalannya waktu, saudaraku Yesus Kristus, kami melihat bahwa mobil jemaat sudah memenuhi daripada komplek perumahan. Saudara, komplek perumahan, ya kan? Kami mulai doa, ini gimana Tuhan untuk parkir? Apa kita pindah gedung gereja kita? Kita bangun di satu tanah yang kita sudah beli. Udah cukup lama, itu saudaraku. Tapi rupanya Tuhan bilang begini, kamu beli tanah yang di sebelah komplek. Di perbatasan komplek ada tembok, itu ada tanah 8.500 meter persegi, kamu beli itu. Wah, apa mungkin? Apa bisa? Karena gini saudara, apakah pemilik komplek mau merobohkan tembok daripada komplek? Itu belum tentu mau. Yang kedua, apakah yang punya tanah, ini orang kaya, mau jual tanahnya sama kita? Yang ketiga, uangnya gimana? Besar uangnya. Ibu bapak, tapi Roh Kudus kasih pernyataan iman dan pewahyuan. Supaya gereja ini bisa punya tanah lapangan parkir. Seluas 8.500. Sudah, kami punya iman, kami jadi percaya, kami mulai doakan. Kami mulai bertindak, tanya pemilik ini nih, apa yang jadi saudaraku? Lalu setelah itu kami akan renovasi gereja. Supaya lebih besar lagi. Jadi tambah lagi harus ada izin gereja buat gereja kita. Ini hal yang sangat sulit. Pertama adalah izin daripada komplek untuk dirobohkan. Saudara, apa yang terjadi? Mereka setujui. Kedua, kita tanya pemilik tanah. Pemilik tanah mau jual. Harganya, dia kasih harga yang bagus, yang baik. Ya kan? Yang berikutnya dia bilang, pembayaran gimana? Ya kalau gereja ada uang, bayarlah. Yang ketiga saudaraku, kita mau perluasan gereja, harus ada izin gereja. Kita minta Tuhan, harus ada izin, izinnya izin gereja, bukan izin apa? Keluar izin gereja dari wali kota. Saudara lihat sini. Nah, yang keempat masalah uang. Saudara, dengan berjalannya waktu, Tuhan cukupi segala keuangan itu. Total tanah kita berkembang. Berjalan lagi waktu, gereja udah dibesarin. Penuh lagi saudara, jumlah jemaatnya, penuh yang ibadah. Lalu kita pikir lagi, ini nih lapangan parkir harus tambah lagi, gereja diluasin lagi. Kita lalu ada kepikir, kenapa kamu gak beli lagi tanah yang 1,5 hektar di sebelah sana? Perbatasan lagi dengan komplek, tanah kosong. Saudara, singkat kata, kita tanya pemiliknya, dia mau jual. Akhirnya kita luaskan gedung ibadah kita. Dan kita bangun segala macam dengan total sekian ribu. Saya nggak jelasin tentang seat segala macam. Pertanyaannya gini saudara, apakah tanah-tanah kosong itu memang sudah ada belum sebelumnya? Tanah itu sudah ada. Kenapa pemilik tanah-tanah kosong kok tidak pakai tanahnya itu? Yang 8.000, yang 1,5 hektar dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak pakai? Jawabannya kenapa? Tuhan yang menyembunyikan. Menyembunyikan, Tuhan sudah menyediakan tanah itu untuk siapa? Untuk rumah Tuhan di Palembang ini. Supaya GBI Musi Palem Indah, Palembang itu bisa punya saudara fasilitas tempat ibadah yang memadai. Jadi total jadi 3 hektaran. Saudara Kristus, akhirnya semua tanah kosong ini itu jadi milik gereja. Apa yang disembunyikan Tuhan itu sebenarnya yang disediakan Tuhan. Tapi kita tidak tahu. Waktu Roh Kudus nyatakan itu, kita bilang, oh
Ini loh tanah ini. Oh, tanah ini jadi milik kita. Dulu kita gak kepikiran untuk akan jadi milik kita. Sebelum Roh Kudus kasih pernyataan iman dan pewahyuan. Saudara juga punya janji Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Yang kita sebut hal yang tersembunyi. Saya tidak tahu itu apa. Mungkin keluarga saudara yang untuk diselamatkan. Saudara gak pikir, susah lah, gak mungkin diselamatkan. Kenapa saudara? Hari ini Tuhan bukakan. Kenapa gak doa buat dia? Omong Yesus. Saya percaya seluruh keluarga kita akan diselamatkan. Mungkin Tuhan sedang menyembunyikan sesuatu yang namanya apa? Mungkin itu namanya mujizat kesembuhan. Dan hari ini Tuhan mau sembuhkan saudara. Apapun hari ini. Kita makan perjamuan kudus. Makanya Paulus berkata, aku berdoa supaya dia menjadikan mata hatimu terang. Supaya kamu bisa lihat. Ini loh, ini janji Tuhan. Yang Tuhan sediakan buat kamu. Mari kita angkat perjamuan kita saudaraku. Setiap kali kami makan perjamuan kudus. Kami selalu ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kau mati di salib, darahmu dicurahkan untuk menebus dosa kami.